Saudara dan saudari, teman-teman semua, kita semua yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita saling berpegangan tangan dan ucapkan entah Merry Christmas, Happy New Year, atau mau mengatakan sesuatu, ya. Katakan kepada temanmu sebuah kalimat yang membangun iman, harapan, dan kasih. Ayo coba, bilang apa? Ya, bilang kamu glowing sekali malam ini. Karena sukacita itu akan membuat kita bercahaya, amin. Baik saudara-saudari, saya kira kita semua dalam suasana sukacita Natal, ya. Syukur puji Tuhan, kita sudah melewati 2024 dengan segala dinamika peristiwa dan pengalaman serta perasaan, ya. Susah senang itu biasa, betul? Betul, ya. Jatuh bangun itu biasa, betul? Ya. Jatuh itu biasa. Yesus juga jatuh. Yang lebih penting adalah bahwa setelah jatuh kita bangun kembali, bangkit, ya. Jadi itulah sebuah spiritualitas sebagai orang yang merayakan Natal, di mana ia sungguh mengalami Yesus sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Ya, itu yang sangat penting di dalam perayaan Natal. Kita semakin sadar bahwa dalam seluruh peristiwa hidup kita, Tuhan kita tidak jauh. Tuhan kita dekat, bahkan beserta kita. Dan dalam suasana tahun baru yang juga pasti meriah, kita sambut dengan penuh sukacita. Kemarin kita juga merayakan hari raya yang sangat penting, yakni apa? Minggu Epifani, ya. Epifani dari bahasa Yunani Epifania artinya penampakan. Ya. Ya. Mengapa disebut penampakan? Karena Tuhan hadir nyata, tampak di hadapan semua bangsa. Kalau pada malam Natal itu dia tampak di hadapan para gembala. Orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang terpinggirkan. Tapi dengan perayaan Epifani, dia menampakkan diri sebagai sang raja, King of the King, ya. Raja dari segala raja. Maka yang datang bukan lagi orang kecil, tapi orang hebat. 3 raja dari timur, bukan dari Flores, ya. Timur itu daerah sekitar Mesopotamia, Syria. Sekarang ini sekitar negara yang disebut sebagai apa? Irak, tetangga dengan Irak. Ya, ketiga raja disebut sebagai orang Majus, mayor. Artinya orang besar, ya, bukan kaleng-kaleng ini, ya, orang besar, raja, sarjana kadang-kadang orang sebut. Jauh-jauh mendatangi Yesus, ya, seperti para gembala, ya, mari kita pergi ke Bethlehem. Itu tema perayaan Natal nasional, ya, 2024. Mari kita ke Bethlehem. Itu suara para gembala saling mengajak. Kira-kira suara seperti itu tetapi tidak tertulis secara eksplisit. Ketiga raja ini juga mengatakan, mari kita ke Bethlehem. Untuk bertemu dengan Yesus adalah sang raja. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, dalam perayaan Epifani inilah saya teringat kemarin di Sudiang selesai misa, seorang bapak membawa air, garam, dan kapur.
kapur tulis, pastor tolong berkat dulu. Ya, untuk dia pakai menulis di rumahnya, dan dengan air yang diberkati pastor dicampuri garam, dia mereciki rumah. Ya, jadi bukan dia bergaya sebagai pastor mau memberkati rumah, tidak. Menggunakan air yang sudah diberkat pastor untuk sebuah ibadat sederhana yang biasa. Saya tidak tahu, kayaknya kita di Makassar kurang familiar dengan itu ya. Tapi seperti di Manado, di Flores, di beberapa tempat itu Minggu Epifani itu orang rame-rame minta, ya, pastor memberkati garam, air dan kapur. Dan dengan garam itu dan air pasti untuk rezeki ya. Kapur itu biasanya untuk menulis di kosen pintu atau di daun pintu. Apa yang ditulis? Ya, kalau sekarang kita di 2024, 20 tambah C tambah M tambah B tambah 25. Pintar semua ya. Ya, itu sebuah kekayaan tradisi gereja Katolik. Ya, 20 di awal dan 25 di akhir itu adalah simbol tahun ya. Tahun 2025. Lalu CMB itu simbol apa? 3 raja dari timur ya. C itu Kaspar, M itu Melkior, B itu siapa? Baltasar. Tapi saudara-saudari, ada simbol yang jauh lebih penting daripada sekedar nama 3 raja. CMB itu singkatan dari Christus Mansionem Benedicat. Benedicat. Dari kata benedicere ya, Benedictus. Ya. Christus Mansionem Benedicat. Artinya may God bless our house. Ya. Semoga Tuhan memberkati, Kristus memberkati rumah ini. Jadi saya pikir ini sebuah ungkapan yang jauh lebih bermakna daripada sekedar nama dari tiga raja. Karena menurut versi yang lain bukan cuma 3 raja, bahkan lebih dari itu. Ya, karena ini juga tradisi dan nama itu juga tidak kita temukan di kitab suci kan? Ya enggak? Itu tradisi. Bagi saya pribadi yang jauh lebih penting itu adalah arti bahwa Kristus memberkati Roma. Dan pada perayaan kita malam hari ini saya pikir ya, rumah kita itulah komunitas kita sebagai satu keluarga besar, persekutuan karismatik Katolik Keuskupan Agung Makassar. Jadi bagaimana di awal tahun ini kita berkumpul dalam sebuah perayaan Ekaristi ini, kita mohon rumah besar kita sebagai komunitas ini juga sungguh rumah di mana Tuhan tampak nyata kehadirannya seperti bagi para gembala dan bagi tiga raja. Begitulah juga dia hadir nyata di dalam komunitas kita. Ya. Kita selalu bilang Tuhan beserta kita. Ya. Itu kekasan misa kita itu. Anda sadar atau tidak? Dalam satu kali misa berapa kali pastor bilang Tuhan beserta kita? Coba hitung kok. Berapa kali? Hah? Dengan rumusan yang serupa, tidak persis Tuhan beserta, tapi yang sepadan dengan itu. Waktu pembukaan, betul. Pastor bilang, semoga Tuhan beserta kita. Ya, kita jawab sekarang dan setelah, atau damai Tuhan bersamamu, sepadan, dan bersama roh. Satu. Yang kedua kapan lagi? Waktu Injil ya.
Waktu pastor baca Injil, semoga Tuhan beserta kita atau Tuhan bersamamu, sama, ya, sepadan. Yang ketiga, mau privasi, ini kelihatan ini ikut misa ini hanya manggut-manggut. Waktu privasi, ya. Yang keempat, sebelum salam damai. Damai Tuhan bersamamu, betul ya? Nah, dulu kita salam-salaman ya. Sejak corona, selalu ya, it's okay lah ya. Dan yang terakhir, waktu berkat penutup. Luar biasa saudara-saudara ya. Spiritualitas dasar kita sebagai orang beriman yang merayakan Natal adalah spiritualitas merayakan jati diri Allah, bukan sebagai Allah yang jauh, tapi Allah yang selalu beserta kita. Dan kalau Allah senantiasa beserta kita, saya pikir apa yang diwartakan kitab suci pada malam hari ini harus menjadi warna kehidupan kita ya. Di dalam bacaan yang pertama, ada seruan yang bagus. Ujilah roh-roh. Kita karismatik ini kan selalu berdevosi pada roh ya kan, Roh Kudus. Dan di sini dikatakan ujilah roh-roh, apakah roh itu berasal dari Allah. Itulah yang kita sebut Roh Kudus kan, betul? Jangan-jangan bukan Roh Kudus, alias roh apa? Saya agak berat mau bilang, tapi kalian seringkali orang bilang roh kuda. Lain kali lagi maaf, Roh Kudus. Hanya untuk mengatakan bahwa tanpa kita sadari kita bisa ya disusupi, bahkan dirasuki, bahkan dikuasai bukan oleh roh Allah, tapi oleh roh-roh dunia. Percekcokan, iri hati, kedengkian, amarah, egoisme, ambisi, itu semua adalah roh-roh duniawi. Dan kita selalu harus waspada. Santo Agustinus, seorang santo besar di dalam gereja, dia katakan, setiap murid Tuhan harus sadar bahwa kita itu melangkah maju ya dengan bayang-bayang ya, entah panji Kristus atau panji iblis ya. Ini kita yang harus waspada ya. Jangan lupa bahwa iblis itu selalu siap ya juga untuk menyertai dan menggoda kita manusia. Bahkan semakin kita mau berjalan di bawah panji Kristus, semakin juga iblis akan menggoda kita dengan berbagai macam cara untuk memalingkan pandangan kita dan arah langkah kita pada yang bukan Kristus. Itulah sebabnya ya, di dalam Injil tadi juga Yesus ya menyerukan ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sudah hadir. Ya. Ya, orang yang mengalami kehadiran Tuhan sebagai Sang Immanuel adalah orang yang juga mau bertobat. Kita semua saudara-saudari, ya. Kita semua harus hidup di dalam semangat apa yang diserukan oleh Yesus sendiri. Dan orang yang bertobat, orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, panji Kristus, tentulah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Apa itu perintahnya? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus dan supaya kita saling mengasihi. Bukan kata Pastor Eltus. Saya coba mengutip kata kitab suci. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari, kita semua yang dikasihi Tuhan,
Kita berdoa, kita berharap, dan tentu saja kita membangun pengharapan bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang juga penuh berkat bagi kita semua. Bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan kita. Banyak orang juga mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Ya. Ada yang capek karena kerja, ada juga yang capek melihat orang kerja. Lebih celaka lagi capek mencari kerja. Ya, banyak. Dan banyak juga yang lebih capek lagi melihat kerjanya, usahanya tidak berhasil. Pasti itu bisa menimbulkan apa ya? Frustrasi, stres ya. Kalau orang tidak berusaha lalu tidak dapat apa-apa ya wajarlah. Tapi ketika orang fight, orang berusaha dan hasilnya nihil. Ya, kita belajar dari pengalaman Petrus dan teman-temannya di pantai Danau Genesaret ya. Coba bekerja sepanjang malam, capek, lelah, berapa ikan mereka dapat? 0. Tetapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita semua tahu ceritanya ya. Mereka lalu mendapatkan hasil yang berlimpah. Jadi coba lihat di situ ibu bapak saudara-saudari, bagaimana orang hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan yang selalu beserta kita. Kerap kali Tuhan beserta kita, tapi kita tidak beserta Tuhan. Ya, kita merasa jauh dari Tuhan. Bahkan juga ada orang yang bisa mengalami krisis iman sampai malah meninggalkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudari. Kita menyanyikan sebuah lagu yang saya suka untuk nyanyikan. Mudah-mudahan saudara juga suka ya. Saya lihat dulu teksnya. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan perlu pertolonganmu, Tuhan perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus, Engkau telah datang, Kau hadir di tengah-tengah kami sebagai Sang Immanuel. Kami mohon Tuhan, semoga kami seperti tiga raja mau datang kepadamu, mau menyembahmu, mau mengungkapkan rasa hormat dan cinta kepadamu.
Kami juga mau seperti para gembala, apa adanya kami, dengan segala kekurangan, segala keterbatasan. Kami mau berjuang menerobos segala tantangan dan rintangan untuk dekat di hadapan-Mu, untuk mengalami hadirat-Mu, dan dengan demikian pulang dengan penuh sukacita. Para raja pulang bahkan menempuh jalan yang lain, sebuah jalan alternatif yang membawa mereka sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Semoga kami juga ya Tuhan dalam kebersamaan dengan Dikau, kami senantiasa terus bertumbuh kuat di dalam pengharapan, dalam iman dan dalam kasih. Dan apapun yang menjadi tantangan yang kami alami ke depan, kami tak perlu larut di dalam ketakutan dan kecemasan, tapi selalu percaya Engkau beserta kami, dan di dalam Dikau kami mampu mengatasi segala perkara yang ada di depan mata. Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari saudara-saudari, dalam iman akan kehadiran dan penyertaan Tuhan,